eh, saya mengganggu aktivitas Bapak. Sengaja saya memilih Bapak untuk menjadi KS dalam tugas saya sebagai calon gubernur. Saya berpikiran bahwa saya akan mengambil wawancara ini dengan lembaga yang terdekat dengan SD saya. Kebetulan yang saya pilih adalah Bapak Rasid. Perkenalkan Pak, nama saya Trimuji Rahayu, calon guru penggerak angkatan 9. Mau berbagi atau mencari pengalaman Pak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Ini saya akan memberikan pertanyaan pertama ya Pak. Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah yang tentunya Bapak sudah mempunyai banyak sekali pengalaman untuk mengatasi atau memberikan keputusan dengan nilai kebajikan. Apakah ada kasus-kasus yang menarik bagi Bapak atau menyita perhatian Bapak dalam menangani? Kasusnya ini diambil dari Bapak guru, Bapak dari siswa, atau kasus lembaga. Kalau bisa, sebenarnya semua kasus harus kita bisa mengambil keputusan yang bijak ya Pak. Mungkin kali ini untuk siswa Pak. Untuk istilahnya itu Malah. Ini ada seperti itu. Bahkan jika dihitung itu bisa lebih dari 50.000. Kalau 50.000 bagi gurunya dikit, bagi siswa 50.000 itu besar. Itu termasuk kasus yang kadang guru nggak tahu, tahunya diberi laporan oleh orang tua yang anaknya di sini. Kemudian apakah dalam kasus tersebut itu Bapak mengatasi dilema? Betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apakah dalam kasus istilahnya pemalakan ya Pak, itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk selama ini kalau di kita menurut saya itu etika, tapi tidak menutup kemungkinan masuk ke moral. Kalau misalnya jumlah dana atau uang yang diminta itu bahkan sampai melebihi 100.000, ini kan juga termasuk ranah hukum, kenakalan siswa. Tapi nanti kalau dibiarkan, anak ini akan berkembang, akan minta lebih banyak lagi. Bahkan jika sudah keluar sekolah pun, beliau tetap karena sukses misinya, beliau tetap ingin melaksanakan seperti itu. Jadi akan menjadi kebiasaan anak tersebut ya. Apa masuk etika ya? Hukum. Kalau ya seperti yang Bapak ungkapkan bahwa kalau nilai tersebut terlalu besar bisa ke hukum. Namun kalau masih coba-coba istilahnya itu kan kita masih bisa membimbing Pak etika. Kemudian selanjutnya Pak, dalam kasus ini ya keputusan yang diambil oleh sekolah itu kita cari dulu awal permasalahan, terutama yang malah, yang korban biarkan dulu. Tapi yang korban tetap kita gali informasinya. Berapa kali sampean diminta uang, berapa kali mengancam. Biasanya kalau tidak diancam tidak diberi. Kalau saya mengancam takut tidak ditemani, nanti kalau pulang kamu saya pukul dan sebagainya, baru diloloskan permintaannya. Untuk apa namanya itu yang dikatakan? Itu Pak, dalam mengambil keputusan ini apakah benar sama benar atau benar dan salah Pak? Jelas benar salah. Karena si pemalas tadi itu juga kita harus cari informasi di rumah, di lingkungannya seperti apa kehidupannya. Apabila dia itu memang tidak diberi uang saku,
apabila sudah di luar satu tetapi dia merasa masih kurang sehingga masih mengganggu teman-temannya, ini sama-sama dicari informasinya, baik yang dirugikan maupun yang merugikan tadi. Untuk penanganannya kita juga harus melibatkan guru, sekolah, si anak tersebut juga mencari informasi dari temannya. Kadang-kadang kalau kita hadirkan si yang diminta dan yang meminta itu tanpa ada saksi, meskipun gurunya yang tanya mengelak, hanya ngeles ya. Tapi kalau sudah ada saksi dan ada bukti, baru beliau nggak bisa berkutik. Nah, ini pun juga harus dicari tahu kehidupan keluarganya seperti apa. Jadi tidak harus mengambil keputusan di hari itu juga, butuh waktu ini karena melibatkan keluarganya. Intinya dalam kasus tersebut itu setelah kita menanyai si pemalak dan yang dipalak itu, berarti kita kan sama-sama benar versus benar Pak. Kemudian akan diambil nilai-nilai kebajikannya bahwa perbuatan tersebut tidak bisa dibenarkan di lingkup sekolah atau di mana saja, seperti itu Pak. Mungkin tadi Bapak sudah menyebutkan langkah-langkah atau tertentu, yaitu dengan cara mengajak ngobrol nih Pak, dari si pemalak maupun yang dipalak. Kemudian kita juga melibatkan unsur guru kelas karena di kelas merupakan tanggung jawab guru kelas. Kemudian kalau memang keputusan belum bisa diambil, kita mengambil sikap untuk memanggil kedua orang tua si anak, seperti itu. Terima kasih. Kalau kasus ini Pak, apakah ada tantangan tersendiri dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini Pak? Tantangannya Pak? Ya, tantangannya kita harus bisa berusaha agar si anak yang malak tadi itu tidak merasa dikucilkan. Jadi itu tantangan, bagaimana kita menyelesaikan masalah, tetapi bagaimana kita menutupi agar teman-temannya yang satu kelas atau satu sekolah itu dia tidak tahu. Jadi kita juga punya perasaan, jangan sampai si anak tadi dipublikasikan, misalnya ya, diberitakan kepada semua kelas, tapi ada seperti ini, jangan sampai. Jadi anak itu tetap dirahasiakan. Kita tetap menangani, tetapi kerahasiaan dari cara kita menangani juga harus ditutup rapat. Kalau misalnya sampai terdengar teman-temannya, kan beliau malu. Itu tantangannya, karena kita menangani dengan cara agar si pelaku itu tidak merasa dikucilkan, tidak merasa malu jika berhadapan, sehingga seperti tidak terjadi masalah, tapi masalahnya selesai. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, ini namanya kasus itu sebetulnya ya rumit, tapi kadang-kala ada juga yang datang untuk mempermudah, contohnya memberikan informasi. Karena kehadiran orang tua datang ke sekolah untuk melaporkan anaknya yang dipalak, itu termasuk mempermudah kita. Dengan ada informasi itu kita bisa menindaklanjuti. Oh, ternyata sudah lama. Kalau misalnya orang tua tidak hadir untuk menyampaikan, berarti kita kan tidak tahu kalau di situ sudah kasusnya sudah lama. Nah, yang kedua, setelah adanya informasi itu, kita juga sampaikan kepada guru-guru yang ada. Di situ guru itu ada yang memang ringan tangan atau mudah sekali untuk ikut menangani masalah ini karena dia merasa terpanggil. Kasusnya
anak kelas 1 atau kelas 2, padahal guru itu bukan anak kelas 1 atau bukan guru kelas 1 kelas 2, tapi bisa merasa terpanggil karena anak kita semua. Dan ada memang guru itu yang punya insting, punya pengalaman untuk menangani masalah itu, sehingga pengalamannya sudah dialami bisa disampaikan kepada kepala sekolahnya, termasuk cara penanganannya. Ini terlalu salah satu yang mempermudah dalam menangani masalah itu. Faktor guru juga dari orang tua lapor, ini juga termasuk yang memudahkan kita untuk menangani dengan kasus itu sudah selesai. Berarti bisa diambil kesimpulan ya Pak, bahwa keputusan itu harus selalu berkolaborasi dengan mengambil warga informasi sekolah tidak hanya gitu. dari satu pihak. Betul ya Pak. Kemudian bisa mencari alternatif solusinya bagaimana sebaiknya. Ini pertanyaan terakhir Pak. Jadi pembelajaran yang saya petik nih. Jadi dalam kasus ini dan dengan pengalaman Bapak banyak yang saya petik, yaitu satu, saya bertambah ilmunya Pak. Saya mempunyai ilmu dalam mengambil keputusan yang berfungsi dalam dilema etika, bisa menjadikan pelajaran Pak yang mungkin bisa saya terapkan di kehidupan saya.